Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jika kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus memberikan 3 petunjuk kepada kita bagaimana agar doa-doa kita dapat dikabulkan. Yang pertama, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana cara untuk berdoa. Kita mesti menyadari bahwa di dalam berdoa itu adalah dialog antara kita dengan pribadi Tuhan. Oleh karena dialog tersebutlah, maka berarti bahwa kita tidak hanya berbicara sendiri, mendominasi di dalam doa tersebut. Karena kita berhadapan dengan Tuhan, maka kita memberikan waktu bagi Tuhan untuk berbicara. Bukannya kita mendominasi atau kita nyerocos mengungkapkan semua permintaan kita. Kita yang terus-menerus berbicara. Sesungguhnya bagaimana cara kita berdoa, itu berarti bahwa kita mampu mengambil sikap diam, masuk di dalam keheningan, membiarkan Tuhan berbicara di dalam suara hati kita, sebab Tuhan sendiri pun rindu untuk bisa mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Dengan demikian, tepatlah bahwa doa akan dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata. Bahwa doa kita akan dikabulkan bukan karena kita banyak berkata-kata, karena Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Maka mengambil posisi diam, masuk di dalam keheningan, itulah prasyarat utama bagaimana kita berdoa secara baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak, dan itu pula yang disenangi oleh Tuhan kita. Lalu kemudian yang kedua, selain bagaimana cara berdoa, di mana kita memberi waktu bagi Tuhan untuk berbicara, adalah isi dari doa itu. Di dalam berdoa kita perlu juga mengungkapkan bagaimana isi yang tepat dan sesuai dengan kehendak Allah.
Dan doa itu termuat di dalam Bapa kami, contoh untuk semua doa. Di dalam doa Bapa kami kita bisa melihat bahwa kita pertama-tama tentunya menyapa Tuhan, memuji dan memuliakan Dia atas segala keluhuran dan kemahaannya. Lalu barulah kita ke langkah selanjutnya, mengutarakan doa-doa permintaan kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup ini, kepentingan raga kita, relasi dengan sesama, dan kemurnian jiwa kita. Kepentingan raga, kebutuhan kita di dalam hidup sehari-hari, kita meminta rezeki, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Lalu kemudian relasi dengan sesama, di mana kita senantiasa memohon agar relasi dengan sesama itu baik adanya, ada damai, saling mengampuni satu sama lain. Sehingga ketika kita berada di dalam kondisi bahwa di dalam hidup ini bersama-sama kita berusaha untuk menuju surga, maka nyatalah relasi dengan sesama itu juga senantiasa penting kita perhatikan. Dan yang ketiga, tentunya kemurnian jiwa isi di dalam doa tersebut. Kita meminta tentunya kepada Tuhan bahwa kemurnian jiwa berarti kita terbebas dari segala dosa dan kejahatan yang ada. Itulah yang kita minta di dalam doa, isi di dalam doa kita seturut doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Dan yang ketiga, setelah kita mengungkapkan segala doa-doa kita keluar dari ruang doa kita melakukan tindakan aktualisasi sebagaimana sesuai dengan apa yang menjadi intensi dan perbincangan kita dengan Tuhan, ujub-ujub yang senantiasa kita lontarkan kepada Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, disitulah bahwa kita selanjutnya ada tindakan aktualisasi bahwa Tuhan berilah aku kekuatan untuk bisa mengampuni. Bukan hanya kita bisa mengampuni saat itu, tetapi kita sungguh melaksanakan mengampuni sesama kita yang telah membuat kita sakit hati. Kita terkadang meminta saja, Tuhan tolong supaya saya bisa mengampuni. Tak hanya bisa, tetapi ada tindakan aktualisasi, ya saya mengampuni dia. Ada tindakan-tindakan aktualisasi terhadap permintaan-permintaan kita. Kita meminta rezeki, tentunya kita berarti bekerja lebih giat. Kita meminta supaya nilai ujian bagus seumpama, berarti kita belajar lebih giat. Ada tindakan-tindakan aktualisasi yang nyata dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, itulah saudara-saudari yang terkasih, 3 petunjuk dari Tuhan. Bagaimana cara kita berdoa, apa isi doa kita, dan apa langkah selanjutnya terhadap doa-doa kita agar doa-doa kita dapat terkabulkan, bahwa ada aktualisasi, bahwa cinta yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita untuk pengabulan doa-doa kita, itu juga memerlukan tanggapan dari kita semua. Bahwa akhirnya kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita berdoa secara tepat sesuai dengan petunjuk apa yang ada di dalam doa Bapa kami, dan akhirnya kita mewujudkan semuanya itu dalam tindakan konkret iman kita akan apa yang telah kita miliki di dalam cinta kasih Tuhan, yakni melaksanakannya dengan setia.